Shalom, shalom, selamat malam teman-teman Bang Joel dimanapun berada. Ya, jumpa lagi bersama guys Bang Joel di siaran ini ya. Terima kasih buat dukungan kalian pada kesempatan malam ini ya. Kita akan langsung simak bagaimana aksi Edis TV ya kawan-kawan, yang sangat luar biasa ya. Dia ini memang diurapi Tuhan ya teman-teman ya, tapi luar biasa sekali apa yang dilakukan Edis TV ya. Oke, sebab itu teman-teman kita tidak perlu waktu yang lama-lama, kita langsung saja ya menyimak bagaimana aksi daripada Edis TV ya. Oke, kita simak ya guys ya. Bentar ya, Bang Joel naikkan dulu slide-nya. Oke, ya. Ini Pak Santri, kita mau diskusi yang bagus supaya umat muslim itu memberikan jawaban. Karena dari tadi itu nggak ada satupun umat muslim yang memberikan jawaban. Nah, sebelum kita ke tema nih, kita pemanasan sedikit nih. Tadi Anda memberi salam kepada saya, salam kepada engkau, assalamualaikum, ya assalamualaikum. Padahal menurut Muhammad tidak boleh memberi salam kepada non muslim. Ini gimana ini? Oke, saya yakin di antara 1.200, 1.100 orang di sini banyak yang Muslim. Bagi jenengan yang tidak Muslim ya nggak apa-apa, nggak usah dijawab. Saya tak mensalamkan kepada yang Muslim saja. Tapi kan Anda memberikan salam kepada saya tadi. Kan saya kalau jenengan merasa diberi salam ya sudah, kalau enggak ya jangan diterima, ditolak saja. Saya senang ketika Anda mengucapkan salam kepada saya, keselamatan atas saya. Makanya saya balas keselamatan juga atas Anda. Tetapi kenapa Anda kok tidak mencerminkan Islam? Karena di dalam hadis tidak boleh memberi salam kepada non muslim. Hadisnya jelas berbunyi, janganlah engkau memulai salam kepada Yahudi dan orang Nasrani. Jika kamu himpitlah mereka ke jalan yang sempit. Gimana ini? Anda tahu hadis itu? Ya, pernah dengar. Ya, kenapa tidak dipraktekkan? Bilang saja bahwa ajaran itu tidak baik, Pak. Sekarang kami mau jadi Islam yang moderat, Pak. Saya tidak mau lagi menjadi Islam yang seperti itu lagi. Itu gimana kira-kira? Islam progresif kami ini sekarang gitu. Yang nggak mau lagi ngikut-ngikutin yang gitu gimana? Saya sendiri, kan saya juga banyak teman yang pendeta-pendeta juga banyak. Tapi ketemu saya, dia juga salam kok sama saya. Jadi artinya begini, di room ini kan saya yakin tidak banyak juga yang Muslim. Makanya salam saya ya kalau memang ini diperuntukkan untuk semua yang di sini ya semoga aja yang ada di sini yang 500 atau yang 700 orang juga menjawab salam saya, kan gitu tuh Pak. Saya dapat banyak orang banyak. Baik, terima kasih Bang Santri, makasih Bang Santri. Oke. Ya. Tapi saya sudah melihat di sini sudah banyak sekali teman-teman yang Islam progresif, artinya Islam yang sudah inilah termasuk Om Willy tadi, dia juga Islam progresif ya. Dia sudah mengatakan bahwa Muhammad itu tidak penting kata dia. Ya, dia kalau Anda menyimak tadilah, oke. Nah, kembali ke tema kita ini Om Santri. Saya harap ini Om Santri betulan bahwa betul-betul pernah menjadi santri. Jadi gini Om. Jadi begini Santri Beling gini. Muhammad dengan Umar bin Khattab itu tercatat pernah berselisih pendapat. Bukan berselisih pendapat ya, Umar lah intinya dia saya bacakan saja lah biar enggak ini. Nih, ini hadisnya saya tampilkan ya. Ya siap. Nih, saya bacakan sebentar ya. Iya. Saya bacakan sebentar nih. Nah di sini dikatakan, tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendekati ajalnya, sedangkan di rumah beliau telah hadir beberapa orang, diantaranya adalah Umar ibn Khattab. Maka Nabi bersabda, kemarilah. Perhatikan ini, perhatikan. Kemarilah. Kemarilah. Saya akan menulis suatu catatan yang kalian tidak akan tersesat sepeninggalku. Lalu Umar berkata, tampaknya sakit beliau bertambah parah. Sakitnya Muhammad maksudnya. Bukankah di sisi kalian terdapat Al-Quran? Cukuplah bagi kita kitabullah atau Al-Quran tersebut. Nah, orang-orang yang berada di sekitar beliau ketika itu berbeda pendapat.
Lalu mereka saling berbantah-bantahan. Ada yang mengatakan mendekatlah kepada beliau supaya Rasulullah SAW dapat menuliskan suatu wasiat buat kalian agar kalian tidak tersesat sepeninggalnya. Dan yang lain sependapat dengan perkataan Umar sehingga menjadi ribut di antara mereka. Nah, ini pernah saya menulis tentang buku tentang ini Pak Ustadz, dan puji Tuhan ya. Kurang lebih 7 orang muslim membalas atas responnya membaca buku saya itu, dia sudah menjadi seorang yang agnostik. Dia tidak bilang dia tidak percaya, dia tidak bilang dia masuk Kristen, tapi dia bilang bahwasanya dia sekarang sudah tidak percaya lagi dengan agama termasuk agamanya yang lama. Setelah dia membaca buku ini, karena di dalam buku saya itu saya tuliskan narasi semacam ini. Muhammad sendiri dia itu pernah mengatakan bahwa generasi muslim yang terbaik itu adalah generasi sahabat, generasi yang hidup sejaman dengan Muhammad. Ya, betul. Sementara para sahabat berkelakuan seperti ini. Mereka di hadapan Muhammad bertengkar, mereka ribut di hadapan Muhammad, sedangkan Al-Quran mengatakan janganlah engkau meninggikan suaramu di hadapan Nabi. Tapi mereka bertengkar di hadapan orang sakit lagi. Coba, di manakah adab mereka? Lalu setelah Muhammad meninggal, mereka juga bertempur. Ali berkonflik dengan Aisyah. Ali berkonflik dengan Muawiyah. Sehingga terjadilah perang Karbala, perang Siffin, perang Jamal, dan perang-perang lainnya. Tapi poinnya adalah, poin yang saya katakan di sini begini, Pak Ustadz. Anda di sini ada di pihaknya Umar atau ada di pihaknya Muhammad? Silakan. Begini, itu yang terjadi saat itu kan memang konflik ya. Memang antara kalau saya melihat dari apa yang Jenderal sampaikan, memang itu ada. Memang waktu Muhammad itu saat Nabi kita itu mau meninggal, makanya di situ ada banyak kepentingan politik yang akan muncul. Makanya di setelah itu seperti Ali sendiri dibunuh oleh sahabatnya yang lain karena mungkin berbeda pandangan tentang suatu akidah juga. Nah, akhirnya di situ juga setelah itu juga di sahabat itu muncul lagi namanya golongan-golongan seperti Khawarij dan lain sebagainya. Makanya di dalam sebelum kanjeng Nabi meninggal itu pesannya cuma apa? Ya kamu pokoknya siapa yang selamat. Nanti yang selamat adalah orang-orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan juga sunnahku. Itu yang jadi dasar teman-teman orang-orang bahwa kita itu ya pokoknya asalkan kita itu berpegang teguh kepada Al-Quran dan Al-Sunnah, insya Allah nanti akan selamat. Itu termasuk juga jawaban dari ada nanti ketika ada nanti umatku akan berpecah menjadi 72 golongan, yang selamat adalah orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi itu. Kalau saya yakin apapun yang telah dituliskan dalam hadis yang karena itu memang sejarah yang ada, saya yakin kita tidak bisa membantah atau saya lebih kok ini harus seperti ini jadi betul. Tapi apa? Semua yang namanya kita itu juga manusia. Kita juga punya kesalahan, bahkan sahabat pun juga manusia biasa, dan itu semua juga punya kesalahan atas pemikiran-pemikiran mereka. Makanya di situ berarti di sini Anda sepakat bahwasanya Umar bersalah di sini. Saya tidak mengatakan bersalah. Nah ini hanya sulit ini kalau udah begini. Ini yang saya bilang sulit ini kalau udah begini sulit kita ini Pak. Misalnya begini, kalau saya bilang mengatakan salah, saya tidak tahu sebenarnya apa yang terjadi. Karena apa mungkin itu kan jelas itu kan jelas ini. Saya bacakan lagi ya, saya ulangi lagi. Ini saya itu pengen ada muslim yang mau jujur loh. Pak Santri. Ya. Karena dari tadi itu hanya satu tadi muslim yang jujur. Dia menyalahkan Umar tadi dia. Namanya Mahardika tadi. Dia menyalahkan Umar. Di sini kan jelas tertulis begini. Muhammad kan sudah parah sakitnya. Iya. Lalu dia minta supaya dia ingin menuliskan sesuatu. Supaya dengan tujuan, maksud dan tujuan menulis itu adalah supaya umat muslim nanti tidak tersesat. Nah, lalu Umar berkata, Muhammad sedang sakit parah katanya.
Pada kita ini di dalam yang ada sekarang ini kita sudah punya Al-Qur'an dan itu cukup bagi kita. Sehingga terjadi keributan kan tadi, nggak perlu kita baca ulang. Ribut besar di antara mereka. Nah, pertanyaan saya di sini, betul tidak di sini Umar menghalang-halangi pesan Muhammad itu? Iya. Jadi begini ya. Sepeninggalnya Nabi itu memang banyak terjadi konflik, termasuk yang jenengan katakan perang-perang, termasuk yang jenengan katakan masalah itu memang iya terjadi. Terima kasih Hans. Bang Hans, makasih Bang Hans. Santri, Nggih. ini nampaknya tidak konsentrasi nih tampaknya nih. Wah nggih yang terang miko, nggih yang nyuwun nggih tengah jam kan biasane ini kan ibuke. Nggih. Ya bentar, oke, lanjut. Ini ada tamu tadi ya. Tamu kita harus hormati terlebih dahulu nggih. Mohon maaf. Nggak apa-apa. Jadi begini, Om Santri, begini Pak. Jelas-jelas kan di sini Umar itu membuat apa yang diinginkan Muhammad itu tidak terjadi. Betul? Kalau dalam segi konteksnya itu kan cuma apa ya? Kalau saya melihat nggih, karena begini, karena pengennya Umar itu kalau saya lihat dari konteks hadis ini adalah bagaimana Kanjeng Nabi itu tidak usah diganggu terlebih dahulu karena beliau lagi sakit. Kan gitu toh. Oh tidak, di situ Muhammad jelas-jelas, kemarilah agar aku tuliskan kepada kalian. Di dalam ajaran agama Islam, saya belajar Islam udah 13 tahun. Seseorang yang sakit dan dia tidak mampu bangun dari tempat tidurnya, itu wajib dia menuliskan wasiat. Betul? Ya, ada itu boleh. Nah ini Muhammad kan ingin menuliskan wasiat, Om Santri, supaya umat Muslim tidak tersesat. Tetapi Umar mengatakan bagi kita cukup kitabullah. Artinya di sini apa yang ada di pikirannya Muhammad dengan apa yang ada di pikirannya Umar kan beda. Bagi Umar cukup Al-Quran, bagi Muhammad dia ingin menuliskan sesuatu. Nah makanya saya mau tanya ini yang benar ini Muhammad atau Umar? Ya kalau konteksnya itu ya benar semua. Nah ini kan sulit kalau kayak begini. Ini saya bilang jawaban yang munafik. Mohon maaf ini Pak Santri, ini munafik. Makasih Bang Hans. Gitu, mengharapkan karena apa? Kita sudah dibekali selama hidup dengan Muhammad itu adalah Al-Quran. Tetapi di dalam perjalanan hidupnya beliau sahabat itu adalah mereka semua diajarkan secara langsung oleh Muhammad. Sehingga apa? Perilaku, ibadah, semua sudah diajarkan. Bukan begitu. Saya rasa Om Santri gini loh. Oke lah Anda berarti ikut Umar ya. Anda lebih membela Umar ketimbang Muhammad. Oke. Itu akan jadi masalah lagi nih. Masalahnya begini. Bagi Umar Al-Quran itu sudah cukup. Kan dia sudah mengatakan ini, cukuplah bagi kita kitabullah. Tetapi umat Muslim tidak cukup bagi mereka kitabullah. Mereka harus butuh Sahih Muslim, butuh Sahih Bukhari, butuh kitab ini, kitab itu. Jadi ini ke Umar salah, ke Muhammad salah ini. Kena semua gitu loh. Belain Umar salah, belain Muhammad salah. Sabar Mas. Jadi contoh saya punya orang tua. Saya sudah diajarkan sebelumnya tentang ilmu. Terus adik saya banyak, gitu loh. Adik saya banyak. Terus saya mau meninggal misalkan, aduh dek sini le sudah sini, kamu yang tertua, ini saya tuliskan sesuatu yang nanti biar bisa untuk bekal adik-adik kamu kelak. Karena saya sudah menguasai ilmu dari ayah saya nggak Pak, saya nggak usah mikir tentang itu Pak, kami nanti yang akan membinanya. Jadi apa? Umar itu dalam konteks ini karena sebelum itu sudah banyak ajaran Nabi yang sudah diajarkan kepada sahabat semuanya, jadi sehingga Umar tidak usah khawatir. Karena apa? Ini Om Santri di sini mengada-ngada ini.
Gini, sebentar Om Santri. Kita bacakan atau Om Santri aja lah yang bacakan coba. Om Santri baca dulu. Udah, ada bacakan aja. Saya dengarkan. Bukan, nah, kalau saya yang baca nanti saya mengerti nih. Jadi hanya saya yang mengerti. Dibacakan dari mulai ini aja, dari mulai kata ini. Tatkala sakit Rasulullah bertambah parah, itu coba. Tatkala Rasulullah mendekati ajalnya, coba dari situ. Nggak kelihatan dari sini. Kecil. Waduh, saya bacakan pelan-pelan ya, nih. Ya, oke, siap. Tatkala Rasulullah mendekati ajalnya, sedang di rumah beliau telah hadir beberapa orang, di antaranya Umar bin Khattab. Maka Nabi bersabda, kemarilah, saya akan menulis suatu catatan yang kalian tidak akan tersesat sepeninggalku. Lalu Umar berkata, tampaknya sakit beliau bertambah parah. Bukankah di sisi kalian terdapat Al-Quran? Cukuplah bagi kita kitabullah. Jadi menurut Umar, cukuplah bagi kita Al-Quran, betul? Betul. Nah sekarang umat muslim cukup nggak bagi umat muslim Al-Quran? Ya, itu kalau jenengan konteks itu yang jenengan perdebatkan. Ya sulit ini kalau begini. Makanya saya bilang ini kena kemana-mana, Pak Santri. Pedoman pertama yang kita pakai adalah Al-Quran. Karena apa? Enggak, sebentar. Bagi Umar perlu tambahan lagi nggak kitab itu? Kitabullah itu perlu tambahan nggak bagi Umar? Tidak perlu. Sekarang umat muslim menambah-nambahi nggak dengan Sahih Muslim, Sahih Bukhari? Karena Sahih Muslim. Sebentar gini. Ini kita harus tegas, Pak Santri. Tolong Pak Santri tegas dan tidak berbelit-belit. Karena banyak umat muslim di sini yang nonton hatinya tentu sudah nih, imannya sudah terguncang, sudah terombang-ambing ini. Begini, dengarkan sebentar Pak Santri. Pak Santri sebentar, Pak Santri. Gini. Bagi Umar tidak perlu hadis. Oke, bagi Umar tidak perlu hadis. Karena Umar adalah pelaku, ingat. Karena Umar adalah pelaku. Bagi Umar adalah pelaku. Di mana di situ bagi Umar adalah pelaku di sebelah mana? Umar adalah pelaku sejarah. Jadi tidak perlu dibukukan. Makanya tidak usah waktu sedangkan Muhammad saja dia mau mengatakan sesuatu. Muhammad kan ingin mengatakan sesuatu, betul? Iya. Nah, bagi dia perkataan Muhammad penting nggak? Dia penting. Kalau penting kenapa dia bilang dia ini? Kalau penting kenapa dia bilang cukuplah bagi kita Makanya tadi Pak Santri saya suruh baca. Dibilangkan Nabi Muhammad itu. Bukan Pak Santri tadi saya suruh baca tidak mau baca. Akibatnya hanya saya yang paham. Nah, jadi begini loh. Hari ini karena sepeninggal Umar itu mereka yang hari-hari ini kita ini yang beriman ini kita adalah termasuk iman yang kuat karena jangan lari dulu kemana-mana. Begini Pak Santri, tolong fokus ya Pak Santri ya. Saya lihat Pak Santri di sini sudah seperti menipu-nipu diri sendiri. Gini loh. Oh enggak. Dengerin. Hadis-hadis itu yang ada di Sahih Muslim, Sahih Bukhari itu kan perkataan-perkataan dan ajaran Muhammad, betul? Betul. Oke, di sini Muhammad ingin menuliskan sesuatu belum? Sesuatu yang isinya penting nggak? Kalau saya konteksnya nilai, makanya di dalam Kanjeng Nabi itu. Kan makanya tadi saya suruh baca. Ini loh, perkataannya begini loh, Pak Santri, Om Santri gini, Pak Santri. Perkataan Muhammad gini, saya ingin menuliskan sesuatu yang supaya kalian tidak tersesat. Berarti penting nggak itu? Penting nggak itu berarti? Penting. Ya sangat penting. Nah, kalau itu tidak jadi ditulis, berarti sesat nggak? Tidak. Lu gimana? Berarti Muhammad bohong kalau gitu. Kayak begini loh. Lu gimana sih? Ini lu gimana sih? Coba saya ulangin gini. Saya ulang nih. Dengar. Begini. Saya mau menuliskan sesuatu biar kamu tidak sesat. Sebentar dulu. Saya mau menuliskan sesuatu biar nanti kamu nggak sesat. Berarti kalau itu nggak jadi saya tulis, berarti sesat nggak? Oke, sekarang jenengan saya tanya dulu. Ini sulit ini kayak begini. Tanya dulu. Jenengan percaya nggak dengan hadis? Sulit. Ini kalau hari ini jenengan percaya nggak dengan adanya hadis? Jenengan percaya nggak? Berarti kan jenengan mengingkari hadis Sahih, mungkin mengingkari. Tidak percaya. Pak Santri, penulisan hadis itu terjadi kurang lebih 200-an tahun setelah Muhammad meninggal. Yang nulis nggak pernah ketemu Muhammad.
Iya, oke. Yang nulis nggak Makanya- pernah ketemu Muhammad, ditulisnya Iya. juga jauh di sana. Yang nulis juga orang Iya. orang sana, orang mana? Bukhari itu orang mana itu? Orang Bukhari. Bukhari orang mana sih? Bukhara. Di sana ada namanya, di kota Bukhara ada. Iya, orang mana itu? Bukan orang Arab kan? Di Timur Tengah Iya. pokoknya. Nah, Iya, makanya saya bilang sekarang gini, Uzbekistan. Gini loh. pertanyaan saya, kamu percaya nggak adanya hadis itu? Kalau itu dari sumbernya dari awalnya dari Muhammad? Sumbernya, Mm-mm. sumber hadis itu. Iya. Ya Percaya kalau saya pribadi sih ya menurut saya itu sangat dipertanyakan sekali. Ya makanya kalau jenengan aja nggak percaya, tapi kenapa hari ini kamu bertanya pakai hadis? Justru karena Anda percaya hadis. Makanya saya percaya. Kalau saya percaya ya sudah, kamu ikuti. Loh, kalau Anda kamu percaya aja kepada tanya hadis, dengan konsekuensinya apa gini. mungkin? Ketika Anda percaya hadis, konsekuensinya adalah apa yang tertulis di situ harus Anda percayai, betul? Iya, Nah, makanya sekarang di situ tertulis begini. Saya ingin menuliskan sesuatu supaya kamu tidak tersesat. Berarti kalau itu nggak ditulis sesat nggak? Saya pikir tidak harus sesat. Berarti bohong yang ngomong kalau dia menulis itu dengan tujuan tidak sesat. Berarti yang ngomong yang bohong. Coba. Sekarang kalau kamu pegang hadis itu ada banyak, Mas. Ada hadis sahih. Mulai memalsu-malsukan hadis sekarang. Jadi suka-sukanya sekarang ini. Kalau hadis menguntungkan, sohih. Kalau hadis merugikan, falsu. Susah udah begini. Nah, gini loh Om ya. Kita itu bukan berdebat, tapi bagaimana kita mengkaji. Betul. Kalau tujuan Om Santri, begini loh Om Santri begini. Wawasan, ya silakan. Begini Santri begini loh Om. Saya bertanya itu coba. Semua gini Om. Islam untuk memberi pencerahan, monggo silakan. Begini. Kita kembalikan kepada penonton. Penonton yang menilai itu penonton. Kita berdebat apa semua kembali ke penonton. Sekarang begini. Segini. Saya ingin menulis surat cek sama kamu supaya kamu bisa ngambil uang ke bank. Ya, saya tulis tanda tangan saya supaya kamu bisa nebus uang atau ngambil uang di bank. Kalau nggak saya tulis, bisa nggak ngambil uang ke bank? Ya bisa jadi begini. Nah, ini berarti kan saya bohong kalau kayak gitu. Kalau ternyata tanpa saya tulis pun bisa, berarti saya bohong. Ingat kata-kata tulis itu masih dalam tanda kutip, itu bukan berarti tulisan karena apa, Nabi itu adalah buta huruf, mana mungkin bisa nulis. Oh, berarti Muhammad buta. Sebentar Om. Oke. Berarti Muhammad buta. Sebentar Santri. Maksudnya menulis bukan berarti bertulisan, bisa jadi. Oke, Santri, sebentar Santri. Oke, sebentar Santri. Oke, sebelum ke situ. Baik. Oke, sebentar. Gantian dulu. Aduh, ini udah mulai emosi nih. Jangan emosi. Begini Santri. Sebentar Santri, gantian dulu Santri, jangan marah-marah dulu Santri. Jangan marah-marah, gantian bicara saya, dengarkan. Berarti Anda percaya Muhammad buta huruf? Ya. Dan Anda ingin meneladani sebentar, saya ulangi. Anda bilang Muhammad buta huruf. Apakah Anda ingin meneladani Muhammad? Iya, dari perilakunya. Berarti Anda pengen buta huruf juga? Tidak, perilaku. Ya berarti bohong. Anda mau meneladani Muhammad tuh hanyalah bohong belaka. Makanya itu perilakunya yang Anda mengatakan Anda ingin mencontoh Muhammad. Janggutnya panjang ikut panjang, sikat gigi pakai siwak, pakai celana cingkrang. Giliran buta huruf Anda nggak mau turutin, Anda nggak mau ikutin. Berarti Anda ini hanya bohong belaka, ingin mengikuti Muhammad. Namanya neladani. Dusta Anda katakan ingin mengikuti sunnah Rasul itu bohong.
Sungguh Anda tiada lain hanyalah seorang pendusta yang tukang milih-milih. Kamu itu berpikir yang pendek, Om. Lu bukan pendek, begini Om, dengarkan. Dengarkan seperti ini. Semua yang ada pada diri Rasulullah itu suri toladan enggak? Sebentar. Semua yang ada pada diri, sebentar Om Santri dengar dulu. Semua yang ada pada tirukan. Kalau itu jangan ditirukan. Kita nggak ngomong fisik, Cuma orang buta. Saya nggak ngomong fisik. Kita nggak ngomong fisik, dengarkan. Kita tidak ngomong fisik. Kita ngomong sebentar Om. Kita ngomong masalah apa yang pernah diperbuat dan apa yang terjadi kepada diri Muhammad. Ya kan? Dia sikat gigi sebentar. Dia sikat gigi pakai siwak. Kita ikutan sikat gigi pakai siwak. Anda, ya kan? Muhammad pakai celana cingkrang. Anda ikut pakai celana cingkrang. Muhammad jenggotan. Anda ikut jenggotan. Muhammad pakai apa calak mata, Anda ikut pakai calak mata. Sekarang giliran buta huruf tidak Anda ikuti. Harusnya Anda juga buta huruf. Begini Om, sunnah itu ada yang sunnah memang dari perilaku Nabi, ada yang tidak. Makanya di dalam hadis itu ada kata-katanya apa? Qala Rasulullah dan qala Nabi. Kamu harus paham. Kamu jangan sekali-kali membahas hadis tanpa mengetahui ilmu hadis. Karena di dalam hadis itu perbedaannya apa? Kalau qala Rasulullah SAW berarti hadis ini berlaku untuk umat, tidak berlaku untuk berlaku untuk umatnya juga. Tapi kalau qala Nabi itu bisa berlaku hanya untuk Nabi, tidak boleh. Oke, baik. Sekarang saya tanya. Oke, sekarang kita tes. Kamu harus ngerti hadis. Ya, baik. Sebentar kita tes. Oke, kita tes sekarang. Kita tes sekarang. Adakah Muhammad sendiri? Sebentar ini biar saya tanggapi dulu. Jangan marah panas dulu. Gini. Kok saya suruh buta huruf? Apa ya mungkin kamu itu seperti menirukan fisiknya Nabi? Kita nggak sama, Om. Iya, tapi kenapa kalau seperti itu Anda mengatakan dia suri tauladan? Iya, makanya begini. Lihat, dengarkan kata-kata saya. Ini dalam Al-Quran. Dalam hadis. Ya. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Saya diutus, kanjeng Nabi dawuh, saya diutus di muka bumi ini hanya untuk menyempurnakan akhlak. Seperti kamu ini harus disempurnakan gitu loh, biar ngerti. Oke, kita tes. Apakah buta? Sekarang materinya apa? Jangan ngetes, nggak usah ngetes. Ayo. Bukan, saya buktikan bahwa apa yang ada di dalam, apa yang Anda ucapkan hanya di bibir saja. Ya, gini. Apakah buta huruf itu perilaku atau tidak? Tidak. Tidak perilaku. Oke, sebentar, biar saya selesaikan. Kalau menikahi seseorang itu perilaku atau tidak? Perilaku juga. Oke, perilaku. Oke, kita ikutin aja yang perilaku ya. Kita ikutin perilaku. Betul tidak Muhammad menikahi anak di bawah umur? Iya, Aisyah. Oke, anak di bawah umur. Berarti itu contoh yang dicontohkan nggak sama Muhammad? Dicontohkan waktu itu. Oke. Sebentar. Sekarang Anda mau nggak contoh itu seperti itu? Sekarang tidak. Sekarang ada aturan yang. Iya, berarti Anda bohong. Mengatakan mengikuti sunnah itu bohong, pendusta. Pendusta Anda mengatakan itu. Makanya saya bilang Anda ikut-ikut Muhammad tuh hanya di bibir saja. Hanya di bibir saja. Muhammad menikahi anak di bawah umur. Kenapa Anda tidak ikut mengikuti anak di bawah umur? Oke, lihat begini Om. Yang namanya ajaran itu kamu harus tahu ya. Asbabul nuzul daripada Al-Quran, asbabul furud daripada hadis itu beda-beda. Makanya setiap kejadian ada hadis, setiap kejadian ada turun Al-Quran. Dulu waktu jahiliyah, perempuan itu tidak dihargai sama sekali Om. Makanya dengan cara dinikahi seperti menikah budak itu lebih utama, itu adalah dalam rangka perintah agar pembudakan habis. Agar perbudakan habis, sehingga semua lihat kalau di dalam undang-undangnya. Sebentar, saya tanya dulu. Apakah Aisyah adalah budak? Tidak. Lu terus di penjelasan Anda ngawur lagi. Contoh. Anda bilang bahwasanya perempuan-perempuan zaman dulu budak-budak ingin dibebaskan makanya dinikahi. Ternyata Aisyah bukan budak. Ingat. Ada undang-undang di dalam perkawinan itu. Kan berbelat-belit kan. Begini santri, saya tanya dulu. Saya tanya dulu. Gini, saya tanya sama Pana. Aisyah itu anaknya siapa? Ali. Kok Ali? Anaknya Abu Bakar. Kok Ali sih? Anda aja pengetahuan Islamnya. Oke, gini.
anaknya Abu Bakar. Abu Bakar itu orang penting nggak? Seorang pemimpin nggak dia itu? Iya. Terus dari mana kalau begitu Aisyah itu budak? Apa yang membuat Aisyah harus dinikahi Muhammad? Bukan. Begini, harus ingat ya. Oke, sekarang saya tanya dulu, apa yang membuat Aisyah harus dinikahi Muhammad? Bentar, dengarkan dulu. Ketika Aisyah itu menikah dengan Nabi, ketika menikah dengan Nabi Muhammad, itu memang di bawah umur. Umur berapa? Makanya Nabi umur waktu berapa? itu tidak. Sebentar, umur berapa? 9 tahun. Enggak salah 9 tahunan. Oke. Nah, makanya, Oke, sebentar. Berarti Muhammad bersetubuh dengan anak 9 tahun. Bukan, makanya beliau kan belit lagi, berbelit-belit lagi. Jangan berbelit. Jangan dianggap menikah itu bersetubuh. Kamu tuh gimana sih? Saya bacakan hadisnya. Bahwasanya aku dinikahi oleh Rasulullah pada saat aku berumur 6 tahun dan berumah tangga dengannya pada saat aku berumur 9 tahun. Nah, berumah tangga itu bergaul, udah bergaul di situ. Itu bahasa halus dari bergaul. Enggak, begini nah, ya. sebentar dulu. Sekarang saya tanya sama Anda. Anda bilang bahwasanya itu adalah perilaku dan perilaku itu adalah contoh dan contoh itu adalah sunnah. Sekarang saya tanya sama Anda, apakah itu sesuatu yang baik atau yang buruk? Makanya begini, saya tidak sebentar. Nggak berani kan, berbelit kan? Saya tanya dulu, apakah itu perbuatan atau contoh yang baik atau yang buruk? Oke, begini, sadarkan ya, cuma dengarkan lebih jauh. Jawab dulu, nggak bisa. Yang baik atau yang buruk? Yang baik atau yang buruk? Ya. Dengarkan dulu, saya santarkan dulu biar nanti kamu tahu. Dengarkan gini aja. Saya pengen buruk atau baik baru dijelaskan. Yang baik atau yang buruk itu? Oke, kalau memang usianya itu di bawah umur, memang untuk menggauli yang baik atau yang buruk berbelat-belit. Satu sekali lagi ini kalau seperti ini kita udah selesai kita Pak Ustadz. Gini, saya pengen sebentar, Pak Santri, Om Santri, Bang Santri, dengarkan. Saya dengarkan. 1.400 orang, lihat penonton di atas, lihat penontonnya, 1.400 itu semua merindukan loh jawaban yang benar. Banyak di sini yang muslim yang nonton, banyak di sini. Saya rasa penonton saya ini itu sekitar 70-80% itu muslim. Nah, dengarkan gini. Yang mau saya tanya sama santri di sini gini, apakah menikahi anak umur 6 tahun dan berumah tangga dengan anak dan kemudian berumah tangga ketika dia berumur 9 tahun atau berhubungan seksual, apakah itu contoh yang baik atau contoh yang buruk untuk manusia? Oke, saya jawab ya. Sangat dengarkan dulu. Ini ada hadisnya. Nggak baik atau buruk itu dulu. Sangat dengarkan dulu. Nggak berani jawab dia teman-teman, nggak berani jawab. Jawab nggak? Dengarkan dulu Om. Dengarkan dulu. Menikah itu makanya ada di Madura itu yang sedikit dijanjikan juga boleh. Karena apa? Itu tidak ada larangan. Artinya begini. Nabi itu menggauli Aisyah ketika mereka sudah balik. Ingat. Di mana dalilnya? Dalilnya di mana? Dalilnya mana? Mana dalilnya? Makanya enggak, saya sebentar. Dalilnya mana? Dalilnya mana? Anda fitnah lagi. Anda memfitnah Muhammad dengan mengatakan sesuatu yang tidak tertulis dalam hadis. Begini loh, kamu tadi kan ngomong berumah tangga. Santri dengarkan, Om Santri dengarkan. Saya adalah dengarkan. Saya adalah orang yang telah mendalami agama Islam selama 13 tahun lamanya. Tidak peduli. Dengarkan. Saya dengarkan, ini penting. Saya belum pernah ketemu seumur hidup saya belum pernah ketemu ada umat muslim yang lebih ngerti Islam daripada saya. Sekarang saya minta Anda mempertanggungjawabkan perkataan Anda. Di mana tertulis bahwasanya Muhammad menggauli Aisyah ketika Aisyah balik? Di mana? Tunjukkan hadisnya. Kamu tanya di situ lah. Di dalam kitab yang sama ada itu. Di mana hadisnya? Hadisnya di mana? Kamu kok sudah menjustis bahwa Nabi itu bukan karena Anda memfitnah, tidak ada ayat berbunyi begitu, nggak ada. Yang ada bunyinya bahwasanya Aisyah dinikahi Muhammad berumur 6 atau 7 tahun dan berumah tangga ketika berumur 9 tahun. Oke, berumah tangga itu apa berarti menggauli? Coba tanya. Berumah tangga itu bahasa lain dari menggauli. Bukan. Lek dalam bahasa Arabnya ya. Gimana ini sulit ini orang ini. Menggauli itu beda. Menggauli itu beda. Oke, jadi intinya saya mau tanya sama Anda nih. Kamu jangan samakan rumah tangga dengan gaul. Banyak sekarang orang yang berumah tangga tidak bergaul juga banyak. Tidak berkawin-kawin banyak.
Iya loh kamu. Oke, teman-teman, saya undang satu orang. Itu. Saya undang. Oke, sebentar. Saya bukakan hadisnya ya. Hanya Aisyah sendiri coba tanya teman-teman saya coba cari undang di dalam hadis Aisyah banyak. Bang Megan ini, Bang Megan nggak ada di sini sih. Bang Megan, adakah Bang Megan di sini? Maka gini Om, coba kamu ketik di Google berapa Aisyah, mulai umur berapa Aisyah dikumpuli atau digauli umur 9 tahun. Udah dibilang digauli dan digauli umur 9 tahun. Tanya di situ ada pasti keterangannya. Itu sudah balik apa belum? Sudah balik di situ nggak ada tulisan udah balik. Di situ dikatakan digauli. Dan digauli berumur 9 tahun. Digauli. Saya nggak bawa laptop ini soalnya. Ya, karena Anda nggak tahu apa-apa. Seandainya Anda tahu apa-apa, tidak mungkin Anda tidak dibaptis. Mustahil Anda ketika tahu Anda tidak dibaptis, itu mustahil. Yang belum dibaptis itu yang belum tahu, yang belum pada tahu. Makanya gitu mencoba dilihat gitu loh. Tadi materi kita apa? Itu tulisannya digauli loh, Om Santri Beling, digauli. Dinikahi umur 6, ada yang ngomong 6, ada yang ngomong 7 di antara dua itu, dan digauli pada waktu berumur 9 tahun. Tulisannya jelas itu. Terus hadisnya bunyinya begitu. Nggak ada di situ dibilang dia udah balik, nggak ada. Nah, makanya sekarang yang jadi pertanyaan, kita nggak bahas itu. Kita nggak bahas dia udah balik atau belum. Dengar, kita tidak bahas dia udah balik atau belum. Yang kita bahas di sini adalah apakah baik bagi seseorang laki-laki yang sudah berumur 50 tahun ke atas menggauli anak 9 tahun, itu apakah baik? Baik nggak itu? Ya, misalkan saya yang suruh menikah juga mau saya. Berarti Anda mendukung itu? Ya, kalau dalam konteksnya itu saya mendukung. Karena kayak gini. Coba gini ya. Oke, berarti sebentar. Berarti anak Anda yang umur 9 tahun, Anda lihat anak Anda yang umur 9 tahun yang masih kelas 2 SD? Anda tega melihat itu digauli dengan orang berumur 50 tahun? Tega? Oke. Anda tega, Anda luar biasa. Anda bohongi hati nurani Anda sendiri. Dengan Om ya, hari ini kita dengan zamannya Nabi sudah selisih hampir 150 tahun. Tidak sama. Kita itu tidak sama tempat dan lokasinya. Tidak sama, bilang tidak sama di mana? Yang bilang tidak sama di mana, Om Santri? Jangan begitu. Sesuatu yang baik. Apa buktinya? Sekarang gini. Apa buktinya bahwa zaman dulu anak 9 tahun itu sudah biasa sudah bisa menikah? Ya, apa buktinya? Saya nggak mengalami di sana. Berarti Anda asumsi liar. Berarti Anda hanya berasumsi liar. Justru umur orang zaman dahulu itu lebih panjang daripada umur zaman sekarang. Maka otomatis orang zaman dulu umur segitu malah tambah masih kecil sekali. Itu loh. Sekarang begini. Kamu tahu buktinya mana kalau masih kecil sekali? Loh, sekarang kan intinya kita mengikuti zaman sekarang. Umur 9 tahun zaman sekarang tidak bisa sebentar gini. Sekarang gini aja. Ingat gini. Gini. Kita lihat logika. Arab itu punya peradaban. Kalau memang di sana di waktu. Kalau gitu gini aja. Untuk memutus debat kusir. Untuk memutus debat kusir saya minta gini. Tunjuk satu orang selain Muhammad yang berperilaku semacam itu. Siapa namanya? Ya nggak tahu lah. Waktu itu ya nggak ada. Gimana sih? Kalau itu sesuatu yang lumrah, maka Anda bisa tunjukkan contoh lain. Di zaman Muhammad, sejaman dengan dia, ada orang yang berperilaku seperti itu. Nyatanya nggak ada. Anda nggak bisa tunjukkan. Makanya sekarang saya tanya. Gini loh. Gini sebentar. Sebegini Santri. Begini. Peradaban itu, mereka itu semua beradab. Contoh dari tokoh-tokoh itu semua mengerti bahwa di zaman itu adalah ajaran begini Om Santri, dengarkan Om Santri, begini. Kalau Anda mengatakan Muhammad itu sebagai sosok turi teladan, nyata Anda pun sudah mengakui bahwasanya Muhammad menikahi anak umur 6 tahun dan bergaul dengan dia ketika anak itu berumur 9 tahun. Kalau itu kita praktekkan sekarang,
Itu oke gini, manusia zaman sekarang menganggap itu sesuatu yang kriminal nggak? Kalau sekarang memang usia segitu itu belum bisa apa-apa anak Iya, perempuan. itu sebentar, perilaku Ya. perilaku menggauli anak umur 9 tahun itu di kacamata manusia zaman sekarang 2024 itu kriminal nggak? Iya, tidak boleh, tidak boleh. Kriminal ya? Mm. Kriminal. Oke. Jangan Bagaimana mungkin? Ini pertanyaannya. Bagaimana mungkin kamu mengatakan Muhammad itu suri dan sepanjang masa, tapi di saat yang sama Anda mengakui bahwa perbuatan itu dilakukan zaman sekarang dianggap kriminal? Berarti bohong itu apa? Suri dan sepanjang masa itu bohong. Oke. Saya alhamdulillah. Di zaman itu, lihat itu di sejarah-sejarah. Perempuan itu tidak ada harganya. Perempuan itu cuma dipakai untuk membuat senang-senang laki-laki. Nah, makanya hari itu waktu itu perbudakan itu memang banyak dan makanya Islam apa itu, buktinya? Apa buktinya bahwa Aisyah itu diperbudak? Sedangkan ayahnya adalah orang besar. tidak diperbudak enggak, tapi memang di waktu itu perempuan itu apakah itu terjadi kepada Aisyah juga? Nama martabat perempuan itu adalah nabi. Oke, sebentar. Apakah itu terjadi juga pada Aisyah? Tidak, Aisyah bukan budak. Nah, berarti Anda bohong lagi. Begini, itu kan salah satu contoh bahwa nabi itu mengangkat perempuan. Mengangkat derajat perempuan. Oke, yang baik. waktu itu perempuan tidak ada. Kalau Anda masih terus-terus membela Aisyah ya, Anda masih terus-terus membela Aisyah. Saya akan tunjukkan apa pendapat Aisyah tentang Tuhannya Muhammad. Nih. Ini omongan Aisyah tentang Tuhannya Muhammad nih, biar Anda tahu. Nih. Ya. Jadi jangan dikatakan saya Kristen tapi saya Makanya Islam itu apa ya? begini Memang Om Santri. Yang tidak Nih. ada harganya dihargai perempuan itu. Begini Om Santri, ini ya. Anda sempat tadi membela-bela Aisyah karena saya tahu karena Anda sudah didogma sedemikian rupa karena Aisyah itu adalah ummul mukminin, ya, ibu orang-orang muslimin, ya. Di dalam hadis sahih Bukhari Sebentar, nomor yang Ummul 44 Mukminin itu gelarnya kepada Khadijah bukan pada Aisyah. di dalam sahih Bukhari 4414 dikatakan begini. Itu sehubungan dengan surat Al-Ahzab ayat 51-52. Aisyah berkata, aku tidak melihat Tuhanmu, Tuhannya Muhammad, alias Allah, kecuali begitu sigap menuruti keinginanmu. Ini Aisyah ini yang ngomong. Jadi menurut Aisyah, Tuhannya Muhammad itu atau Aisyah itu tidak pernah melihat Tuhannya Muhammad itu kecuali begitu sigap menuruti keinginannya Muhammad. Coba bagaimana menurut Anda pendapat Aisyah ini? Ya betul. Berarti kerjanya Tuhannya Muhammad hanya menuruti keinginan Muhammad? Apa? No kan susah. Gimana sih orang nggak nangkap juga nih? Makanya bahasanya kamu lagi. Bahasanya apa? Saya ulangi, dengarkan. Aisyah ngomong di dalam kitab Sahih Bukhari 4414. Perkataannya begini. Demi Allah. Sesungguhnya saya tidak melihat Tuhanmu kecuali begitu sigap menuruti keinginanmu. Berarti Aisyah pernah melihat selain itu enggak? Berarti begini. Jadi sebentar dulu saya tanya, berarti Aisyah pernah melihat yang lain nggak selain daripada kerja Allah hanya menuruti keinginan Muhammad? Kalau konteks ini gini, coba kamu lihat coba dikit lihat itu. Hadis itu coba kamu lihat dulu apa penyebab turun hadis itu turun. Coba Baik, kamu baca dulu. saya bacakan. Saya tampilkan langsung di layar ya. Ya. Ini karena santri beling tidak rajin-rajin ikut pengajian Edis TV ini jadi kayak begini. Bentar. Coba Anda sering ikut pengajian Edis TV, pastilah Anda sudah tidak heran lagi dan tidak mungkin lagi bertanya. Enggak. Jadi biar kami ini sibuk untuk memperbaiki diri aja.
Jadi begini, kalau saya itu berpikir bagaimana orang itu berpikir di luar kerangka. Artinya apa? Di luar sana banyak orang yang tidak beriman dan tidak tahu hidayah, makanya ya tugas kita adalah memberitahu hidayah kepada kebenaran kepada mereka. Bukan salah, itu sudah ada, ya pokoknya begini aja lah. Yang penting jenengan itu selamat di dunia akhirat, bagaimana kamu bisa beribadah, bagaimana kamu bisa kerja, mencari nafkah. Itu. Nah, saya seperti itu. Jadi banyak memang kaum saya yang terutama kaum muslim itu yang banyak sekali yang mereka itu tidak mendapatkan pendidikan secara layak secara agama. Ibadahnya saja masih belum jelas. Makanya tadi kamu membahas masalah alam kubur tadi, apakah disiksa apa enggak? Itu kan karena ya kalau kamu jadi perdebatan ya repot, sama-sama belum pernah mati. Jadi begitu Om ya. Jadi kalau kamu membahas hadis, tolong asbabul furud kamu terangkan terlebih dahulu, biar nanti kami tak bisa mensikapinya dengan baik. Kalau Al-Quran ya kamu harus tahu asbabul nuzulnya. Biar nanti apa, kita itu membahas ya pas itu loh. Karena ajaran ini memang ajaran yang diwariskan ya. Saya memang pewaris lah. Namanya lah orang-orang alim ya. Al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Oke nih. Tapi tidak bisa menyalahkan. Saya bacakan ya. Bacakan nih. Nih ya. Telah menceritakan kepada kami Zakaria bin Yahya, telah menceritakan kepada kami Abu Usama, Hisyam telah berkata kepada kami bapaknya dari Aisyah radhiyallahu anha. Dia berkata, saya selalu cemburu kepada setiap wanita yang menyerahkan dirinya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya berkata, apakah seorang wanita menyerahkan dirinya? Maka Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat, kamu boleh menangguhkan menggauli siapa yang kau kehendaki di antara mereka, dan boleh pula menggauli siapa yang kamu kehendaki, dan siapa-siapa yang kamu ingini untuk menggaulinya kembali dari perempuan-perempuan yang telah kamu cerai, maka tidak ada dosa bagimu. Surat Al-Ahzab ayat 51. Itu bunyi surat Al-Ahzab 51. Maka saya dalam kurung Aisyah berkata, demi Allah, perhatikan ini nggak main-main ini Aisyah ini, ya, nggak main-main ini, jangan dibilang Aisyah bercanda di sini, apalagi gara-gara cuman ya, ini nggak main-main ini ya. Demi Allah, saya tidak melihat Robmu kecuali sangat cepat memenuhi keinginanmu. Pertanyaan saya. Pernah tidak Aisyah melihat robnya Muhammad selain daripada cepat menuruti keinginan Muhammad? Oke, kamu bahasanya kali ya. Itu begini. Enggak, sebentar, pernah nggak dia? Itu Aisyah bersaksi bahwa setiap apa yang dilakukan yang diingini oleh Rasulullah, Allah selalu menuruti. Iya, artinya di mata Aisyah peran Allah itu tiada lain dan tiada bukan adalah menuruti keinginan Muhammad, betul? Iya, berarti tugas Allah itu adalah menuruti keinginan Muhammad menurut Aisyah. Betul atau tidak? Itu menurut saya, ya betul. Karena begini, karena ya sudah, pertanyaannya sekarang kenapa Anda tega mengikuti Tuhan yang kerjanya ngikutin Muhammad? Gimana sih zaman itu berpikir kok aneh ya? Gimana? Kalau ada hamba. Tugas gini, sebentar. Santri gini, tugas Allah Nabi apa? Muhammad Sebentar gini. hamba yang dicintai oleh Allah. Iya, ada nggak tugas Allah selain daripada menuruti keinginan Muhammad di kacamata Aisyah? Itu kan kata Aisyah. Begini. Berarti Aisyah bohong. Aisyah bohong berarti. Karena Nabi. Berarti Aisyah bohong. Nabi Muhammad itu adalah Rasul utusan Allah. Enggak, berarti Aisyah bohong di sini. Sebentar, Aisyah bohong berarti. Makanya dengarkan. Aisyah bersaksi bahwa setiap apa yang dituruti oleh Muhammad itu Allah selalu mengabulkan. Kan gitu toh maksudnya. Pemahamnya gitu, makanya. Nih saya bacakan, jangan diedit nih. Ya, kalau saya dengarkan, saya Aisyah berkata, demi Allah, saya tidak melihat Robmu. Robmu di sini siapa? Tuhan. Allah, betul? Oke, saya tidak melihat Robmu
kecuali sangat cepat memenuhi keinginanmu. Berarti Aisyah pernah melihat Allah selain daripada itu enggak? Jadi begini, Enggak, sebentar, gini. Kalau saya ngomong sama Anda begini, saya tidak melihat santri beling kecuali berjanggut. Berarti pernah tidak saya lihat santri beling tidak berjanggut? Pernah Saya nggak? juga pernah. Pernah. Hah? Saya ulangi. Kalau saya ngomong, saya tidak melihat santri beling kecuali berjanggut. Berarti saya pernah tidak melihat santri beling tidak berjanggut. Oh berarti ya, berarti Aisyah bersaksi setiap apa yang diinginkan oleh Rasulullah itu selalu dituruti oleh Allah. Itu Iya, aja. selain daripada itu dia pernah lihat nggak? Enggak, selain Ya, daripada tapi itu dia pernah tahu nggak? Sebentar. Selain daripada itu dia pernah tahu nggak tentang itu? Selain daripada itu? Ya, kalau bahasanya dari redaksi yang apa yang jenengan terangkan ke saya, itu seperti itu. Pemahamannya adalah berarti Aisyah tidak pernah melihat sesuatu yang kalau Kanjeng Nabi tidak inginkan tidak dituruti oleh Allah. Kan gitu tuh kalau baca dibalik. Iya, artinya menurut Aisyah dia itu tidak pernah melihat Allah itu selain daripada dengan cepat menuruti keinginan Muhammad. Nah, sekarang apa? Pertanyaan saya, berarti kerja Allah itu, peran Allah bagi Muhammad itu adalah menuruti keinginannya Muhammad, betul? Ya. Nah, sekarang pertanyaan saya, mengapa Anda tega mengikuti Tuhan yang kerjanya atau perannya menuruti keinginannya Muhammad? Oke, saya jelaskan. Silakan. Saya tahu ajaran agama ini adalah dari ajaran Muhammad. Sulit ini. Dari guru-guru saya. Saya tidak akan mungkin tahu Tuhan tanpa mengetahui ajarannya Nabi Muhammad. Sehingga kalau saya membela Muhammad dengan mati-matian, itu karena memang dia Nabi saya. Dia nanti yang kelak akan memberi syafaat. Yang saya tanya bukan itu santri beling, yang saya tanya itu mengapa santri beling itu punya Tuhan tapi perannya itu hanya begitu sigap menuruti keinginan Muhammad. Itu kehendak Allah toh. Makanya begini, dengarkan ini. Innallaha ghafurur rahim. Satu, Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Satu lagi. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah itu adalah berkehendak atas segala sesuatu. Kalau Allah berkehendak ya sudah, kita nggak punya hak untuk apa ya? Untuk bagaimana karena Allah berkehendak sudah. Baik. Oke, berarti gini aja pertanyaan kesimpulan. Berarti yang menuruti Allah itu siapa? Ya Allah sendirilah, Allah yang berkehendak. Allah itu bukan gini, maksud saya gini. Loh, kalau kamu bicara sebentar. Di sini dijelasin, lihat nih. Saya tidak melihat Tuhanmu kecuali sangat cepat memenuhi keinginan Anda. Berarti di sini Allah memenuhi keinginan Muhammad atau Muhammad memenuhi keinginan Allah? Ya, Allah memberikan keinginan Muhammad. Allah itu memberikan keinginan Muhammad. Apapun berarti Allah taat sama Muhammad ya? Berarti Allah taat sama Muhammad? Enggak begitu, Allah itu memberikan. Sebentar nih, dengarkan ini. Saya tidak, sebentar, saya bacakan dulu. Saya tidak melihat Tuhanmu kecuali sangat cepat memenuhi keinginanmu. Ya. Pertanyaan saya, berarti di sini Allah memenuhi keinginan Muhammad nggak? Ya. Oke, pertanyaan saya selanjutnya, berarti yang taat kepada Allah itu Allah yang taat kepada Muhammad atau Muhammad yang taat kepada Allah? Ya, Muhammad yang taat kepada Allah. Oke, tunjukkan ayatnya kalau Muhammad taat kepada Allah. Di mana? Atiullah wa ati Rasul itu adalah tunjukkan bahwa ketika kita enggak, yang saya tanyakan tunjukkan ayat di dalam Quran bahwa Muhammad mentaati Allah. Di mana? Itu perintah. Mana? Perintah. Ayatnya bahwa Muhammad tuh takut kepada Allah, mentaati Allah mana? Oke. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang yang beriman. Itu diperintahkan nggih. Iya, ditaati enggak? Itu ya ayyuhalladzina amanu. Mana di situ Muhammad taat mana? Coba baca Al-Qur'an ya. Gini, saya tak ingat. 13 tahun saya lamanya membaca Quran, Pak. Saya tidak ketemu satu pun ayat yang bilang Muhammad di situ takut kepada Allah. Di ayat berapa disebutkan dalam Quran Muhammad takut kepada Allah? Di ayat berapa? Kalau ada saya tutup channel saya ini. Jadi begini.
ada di dalam Al-Qur'an bahwa kita itu diperintah. Contohnya apa? Contohnya ud'u lakum istajib ya. Diperintah itu bukan statement bahwa dia mentaati. Itu apa buktinya kalau Kanjeng Nabi juga taat? Contohnya apa? Kita diperintahkan sholat, Kanjeng Nabi juga sholat. Sekarang saya tanya sama Anda, di Quran mana ada Muhammad sholat? Ya ada. Mana? Di Quran berapa Muhammad sholat? Itu bacalah itu sholat itu. Coba kamu cari di Google, Itu disuruh bukan aduh. Anda bisa nggak sih kalimat perintah dengan kalimat pernyataan? Nggak bisa bedakan kalimat pernyataan dengan kalimat perintah nggak? Yang namanya takwa itu adalah mentaati perintahnya Allah. Teman-teman. Gini, dengarkan. Anda bisa tidak membedakan sebentar, biar saya selesaikan dulu. Anda bisa tidak membedakan kalimat perintah dengan kalimat pernyataan. Bisa nggak? Perintah Allah tentang sholat. Bisa. Oke, disuruh. Oke, saya kasih tahu nih. Tolong gini. Ambilkan saya kopi. Itu kalimat pernyataan atau kalimat perintah? Perintah. Kalau dia meminum kopi, itu kalimat perintah atau kalimat pernyataan? Pernyataan. Oke, sekarang saya tanya sama Anda. Di mana ada ayat dalam Quran yang menyatakan bahwa Muhammad takut sama Allah? Di dalam itu. Jadi kalau saya melihat. Saya beri Anda 1000 tahun untuk menjawab itu. Kalau bisa saya lompat dari Monas. Dengarkan. Lebih dari 100 kali sudah saya baca dari Al-Fatihah sampai Anas sampai Al-Fatihah. Tidak pernah saya temukan ada ayat yang bilang bahwa sosok Muhammad itu takut sama Allah. Kalau takut sama manusia ada. Begini Om. Kamu harus memahami antara Kalau gini sebentar. Anda akui nggak bahwa sosok Muhammad di dalam Quran disebutkan dia takut kepada manusia? Saya belum tahu kali itu. Ini makanya Anda harus belajar dulu sama saya. Di dalam surat Al-Ahzab, di dalam surat Al-Ahzab ayat ke 37. Coba dibacakan Al-Ahzab 37. Ya, bacakan. Dan ingatlah ketika engkau berkata kepada orang yang telah diberi nikmat oleh Allah dan engkau juga telah memberi nikmat kepadanya. Tahanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah. Padahal engkau menyembunyikan di dalam hatimu apa yang akan Allah hendak nyatakan kepadamu. Dan engkau takut kepada manusia. Dan saya ulangi lagi nih. Engkau takut kepada manusia. Padahal Allah lah yang lebih berhak engkau takuti. Coba. Saya tanya kepada Anda, berarti ada nggak statement bahwa di situ dinyatakan Muhammad takut kepada manusia? Jadi begini Om. Nggak, sebentar dulu. Ada nggak statement di situ bahwa dia takut kepada manusia? Itu jangan samakan. Takut. Sulit lagi nih. Sulit. Bukan. Al-Ahzab 37. Al-Ahzab 37. Makanya itu ada kalam yang memang itu sebenarnya yang berbicara Allah. Tapi seakan-akan Allah itu seperti memerintahkan seperti kita begini yang kita yang berbicara. Begini Om, mohon maaf nih Om. Om mohon maaf ya, aku dengan segala hormat Om. Coba suruh istri bacakan dulu Al-Ahzab ayat yang ke-37 tadi. Silakan dibacakan. 37 deh. Al-Ahzab 37. Contoh satu aja ayat yang mengatakan bahwa itu adalah ayat yang dari Allah yang memang sudah diberikan kepada manusia. Contohnya apa? Ayat tentang masalah baca Fatihah. Lihat itu. Kalau dalam surah Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah bukan Al-Fatihah. Aduh, sulit ini. Terserah itu nggak penting itu. Ayo kita memang dibahas. Coba kamu baca. Itu ayat yang itu turun dari Allah. Saya bacakan. Sebentar saya bacakan. Katanya suruh bacakan, biar saya bacakan. Saya bacakan ya. Saya bacakan waktu saya masih ingat, masih kecil saya suruh baca ini waktu SD ya. Oke. Bacanya salah-salah nggak apa-apa, Anda bilang tadi salah-salah. Oke. Nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Ya. Oke ya. Jadi ini santri ini mutar-mutar inilah ya, gitulah. Inilah tipe orang yang senang takiyah ya, begitulah Bang. Yang mereka itu emang suka-suka begitu ya kawan-kawan ya. Jadi suka-suka kali mereka ini takiyah itu sudah menjadi apa ya, kayak habitnya mereka itu ya teman-teman ya. Oke ya teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan siaran ini. Ya, bila teman-teman terberkati dengan adanya siaran ini, silakan bantu Bang Yul untuk like, subscribe, dan share video ini ya kawan-kawan ya, supaya video ini bisa jadi berkat bagi orang lain juga. Oke teman-teman, kita ketemu lagi dalam siaran selanjutnya. Terima kasih para admin, Sultan Manik, ada Maundri, BTN, BTN, dan teman-teman lainnya yang sudah bergabung di channel ini. Terima kasih ya guys. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kalian semua ya. God bless you. Ya, kita ketemu lagi dalam siaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Oke. Jangan lupa besok beribadah ya guys ya.